Selamat malam anak-anak. Baik, sebelum kita mulai, Bapak tanya apa kabar kalian semua? Ya, ya. Oke, mungkin ketua kelasnya bisa memimpin doa dulu sebelum kita mulai pelajaran. Ya, oke. Setelah berdoa, Bapak akan mengabsen siapa-siapa saja ya yang hadir. Yang pertama, eh, Fadila. Selanjutnya Selvan Prayoga Saragi. Selanjutnya Katrina. Selanjutnya Arman Maulana. Arman Maulana. Hmm, baik, nanti temannya dikasih tahu ya supaya mungkin bisa eh, dikasih arahan dikit. Selanjutnya Wiwin Dwi Putri. Selanjutnya Nur Alfida. Baik, mungkin eh, kita lanjut lanjut aja ke materinya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat mengenal orientasi dari instalasi jaringan LAN. Yang kedua, dapat mengetahui peran penting dari instalasi jaringan LAN. Yang ketiga yaitu dapat melihat visual dari komponen-komponen instalasi jaringan LAN. Dan keempat, mengetahui langkah-langkah dari instalasi jaringan LAN. Nah, Bapak akan memperlihatkan materi yang kita akan eh, pelajari hari ini. Baik, apakah sudah terlihat materinya? Baik. Nah, di sini materi pertama yaitu instalasi jaringan LAN. Eh, Instalasi jaringan LAN eh, adalah proses konfigurasi dan pemasangan infrastruktur jaringan komputer di dalam satu area terbatas, seperti gedung, kantor, atau sekolah. Tujuan dari instalasi jaringan LAN adalah untuk menghubungkan perangkat-perangkat komputer dalam area tersebut, sehingga memungkinkan berbagai sumber daya seperti file printer dan koneksi internet serta memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antara perangkat-perangkat tersebut. Nah, berikut adalah gambar dari jaringan komputer. Bapak akan menjelaskan definisi dari jaringan komputer. Konsep dari jaringan komputer mencangkup prinsip-prinsip dan elemen-elemen utama yang terlibat dalam pembentukan dan operasional jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat komputer yang saling terhubung untuk berbagi sumber daya dan komunikasi data. Jaringan komputer dapat berupa jaringan LAN, jaringan luas, dan jaringan metropolitan.
Jaringan instalasi lokal area network adalah proses konfigurasi pemasangan infrastruktur jaringan komputer di dalam suatu area terbatas seperti gedung, kantor, dan sekolah. Mungkin ini tadi Bapak sudah jelaskan, mungkin anak-anak mungkin sudah mengerti. Selanjutnya, di sini ada kebutuhan dan manfaat dari jaringan instalasi jaringan LAN. Pertama yaitu kebutuhan. Terdapat 3 poin. Yang pertama itu berbagai sumber daya. Berbagai sumber daya instalasi jaringan LAN memungkinkan berbagai sumber daya seperti printer, scanner, dan perangkat penyimpanan data antara pengguna yang terhubung dalam jaringan. Hal ini mengurangi biaya pengadaan perangkat secara individu. Yang kedua yaitu akses ke informasi. Jaringan LAN memungkinkan akses cepat dan mudah ke informasi yang tersimpan dalam server atau komputer lain di dalam jaringan. Hal ini mempermudah kolaborasi, pertukaran data, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu koneksi internet bersama. Dengan jaringan LAN, banyak pengguna dapat menggunakan satu koneksi internet tunggal. Ini membantu dalam menghemat biaya dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya internet. Selanjutnya yaitu manfaat dari instalasi jaringan LAN. Ada tiga poin. Yang pertama yaitu efisiensi operasional. Dengan jaringan LAN, pengguna dapat berbagai sumber daya informasi dengan cepat sehingga meningkatkan efisiensi kerja. Misalnya penggunaan dapat mencetak dokumen secara langsung melalui printer bersama atau mengakses file yang membutuhkan tanpa harus mencarinya secara fisik. Yang kedua yaitu kolaborasi yang baik. Jaringan LAN memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara mereka dapat berbagi file berkomunikasi secara real time. Yang ketiga yaitu skalabilitas. Jaringan LAN dapat dengan mudah diperluas dan disesuaikan dengan pertumbuhan kebutuhan organisasi atau komunitas. Selanjutnya, Bapak akan memperkenalkan komponen-komponen utama jaringan LAN. Yang pertama yaitu switch. Switch adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam suatu jaringan lokal atau LAN. Fungsinya yaitu meneruskan paket data antara perangkat-perangkat yang terhubung dalam jaringan dengan mempelajari alamat MAC perangkat dan mengirimkan paket data hanya ke perangkat yang dituju. Yang kedua yaitu router. Router adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda atau untuk mengarahkan lalu lintas data antara jaringan yang terhubung. Nah, selanjutnya yaitu kabel. Kabel merupakan suatu media penghantar yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal atau data dari satu perangkat ke perangkat lain dalam jaringan komputer. Nah, berikut langkah-langkah instalasi jaringan LAN, yaitu perencanaan jaringan memiliki 4 poin, yaitu identifikasi kebutuhan jaringan seperti jumlah pengguna, jenis aplikasi yang digunakan, dan area yang cukup dan area cakupan jaringan. Yang kedua yaitu rencanakan topologi jaringan yang sesuai seperti bus, star, atau ring. Yang ketiga yaitu tentukan jenis kabel
yang akan digunakan seperti kabel UTP atau kabel serat optik. Yang keempat yaitu buat rencana pemetaan IP termasuk pengaturan alamat IP dan subnet mask. Selanjutnya yaitu instalasi kabel jaringan. Pasangan perangkat jaringan utama seperti switch atau router sesuai dengan rencana topologi. Yang kedua yaitu sambungkan perangkat jaringan menggunakan kabel yang sesuai. Yang ketiga yaitu konfigurasikan perangkat jaringan dengan mengatur alamat IP, subnet mask, dan pengaturan jaringan lainnya. Nah, mungkin uh, itu tadi materi yang Bapak paparkan. Uh, Baik, sampai di sini anak-anak ada yang ingin bertanya? Baik, pertanyaan Fadila apa? Uh, Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa menjawab pertanyaan dari temannya? Oh baik, kalau begitu Bapak akan menyebutkan beberapa jaringan instalasi instalasi jaringan komputer secara LAN. Nah, dari pertanyaan dari temannya tadi, eh, jaringan apa saja, eh, jaringan komputer apa saja selain jaringan LAN. Yaitu ada yang pertama yaitu jaringan wide area network. Jaringan area luas adalah jaringan yang menghubungkan beberapa jaringan lokal yang berada dalam wilayah geografis yang lebih luas. Yang kedua yaitu jaringan metropolitan area network yang merupakan jaringan yang mencakup area yang lebih besar dari jaringan LAN. Yang ketiga yaitu jaringan wireless local area network yang pengertiannya yaitu jaringan komputer yang menggunakan teknologi nirkabel seperti WiFi untuk menghubungkan perangkat dalam jangkauan tertentu. Uh, Mungkin itu jawaban dari anak kita Fadila. Uh, apakah semuanya sudah mengerti? Ya, sama-sama. Ya, baik, sama-sama. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pertemuan malam ini, Bapak akan memberikan tugas yang akan Bapak bagikan nanti di WhatsApp grup kelas kalian ya. Nanti ya ya ya. Untuk deadline-nya saya kasih 1 minggu dan pengumpulannya di grup WhatsApp kelas Bapak dengan format file PDF, nama kelas dan NIS ya. Mungkin cukup sekian dari pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.